Tuhan berikan kita hati yang baru. Di bagian bersamaan Tuhan juga memberikan roh yang baru yang terus digali. Sehingga apa itu? Tidak lagi di luar hidup kita. Sehingga kehadiran Allah itu tidak lagi hanya sekedar di surga sana. Enggak. Kehadiran Allah itu tidak hanya sekedar pada waktu hari Minggu. Ya, kehadiran Allah itu ada di dalam setiap rumah maupun tempat di mana pun kita berada. Kehadiran Allah dalam diri kita oleh Roh Kudusnya ada di dalam setiap menit, detik, jam, hari, minggu, bulan. Kita ini melakukan kerjaan usaha dan bisnis. Roh Allah juga ada di sana. Karena dia melekat di hati dan pikiran orang. Maka itu sangat penting. Dan dikatakan oleh Roh Kudus dalam hati kita waktu kita melakukan pekerjaan dan bisnisnya. Misalnya, dia jauh di sana. Ini korupsi lah. Dia bilang tipu sana, tipu sini lah. Terus dibohongi lah. Kan gitu kan boleh. Nah, ini persoalan. Masih banyak orang Kristen yang belum memahami, belum mengerti, apalagi belum merasakan bagaimana Allah bekerja dalam diri. Lagi-lagi apa yang menjadi sebab-sebabnya? Kayak pertobatan, kelahiran baru, belum dialami oleh mereka. Maka sekali menjadi dikasih dalam Kristus. Baik, sungguh kita mengalami pertobatan kelahiran baru dalam Kristus. Nah itu yang menjadi kita awal bakal pertama. Roh Allah ada dalam diri kita. Sehingga anak itu tidak lagi selalu di luar diri kita, tapi dia ada dalam diri. Sehingga apapun pergumulan, apapun masalah, apapun tantangan yang kita hadapi. Ibrani pasal 13, ayat 5b, mengatakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Ini hanya bisa dirasakan kalau seseorang itu di dalam dikuasai oleh Allah dan diawali dengan kekuatan Kristus. Kalau belum, sulit dia memahami, bahkan sulit dia merasakan itu. Eksistensi kehadiran Roh Kudus itu di dalam hidupnya. Makanya menjadi penting Bapak. Kali yang berikutnya, di dalam Yohanes pasal 2 ayat 8 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa akan mencurahkan roh ke atas semua manusia. Pada anak laki-laki dan perempuan akan berbuat. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Aku tahu nama anak muda maksudnya baru ya, taruh-taruh itu ya. Akan mendapatkan penglihatan. Ialah contoh bahwa pekerjaan Roh Kudus itu ada dalam diri semua orang. Asal sudah sungguh tidak banyak mereka. Itu bisa dialami semua orang. Walaupun itu dia bukan pendeta, bukan pelayan. Kalau dia sudah tahu terima itu dan kepada Tuhan. Roh Kudus sudah serta ada di dalam diri. Ini kan kabar baik Bapak Ibu. Untuk bisa kita sampaikan, untuk bisa kita korbankan, kita ajarkan kepada jemaat. Bahwa yang berhak didiam dan dikuasai oleh Roh Kudus itu bukan hanya para Tuhan, bukan hanya para pendeta, bukan para majelis, tapi jemaat awam sekali pun juga bisa. Jika kita harus membimbing mereka untuk sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan. Soalnya hal yang merasakan kerja pekerjaan Roh Kudus di dalam diri mereka. Tapi tidak sulit Yesus Kristus. Saya sering kali mendengar dan mendapatkan keluhan dari jemaat Tuhan. Mereka mengatakan, Pak Tony, saya sudah setia Pak jadi orang Kristen. Jadi berbuat Pak, jadi baik Pak, kasih persembahan Pak. Tapi kok kenapa ya Pak Tony? Saya pernah merasakan tuh kehadiran Tuhan itu memampukan, membuatkan kok saya berada di salah Pak Tony. Saya nggak pernah merasakan itu.
Saya merasakan itu jauh, jauh. Saya tidak ada. Nah, ini rata-rata mereka orang-orang yang sudah usianya di atas 50 tahun yang menghadiri saya. Saya tanya, ini gereja apa? Gereja apa? Supaya, oh iya, saya berarti saya jujur mas. Saya pernah sampaikan ini kepada saya. Saya juga katakan, enggak apa-apa. Nah, saya hanya cuma ngomong, Pak. Kenapa? Biasa deh itu. Biasa itu. Dia sih enak aja ngomong gitu. Tapi dia dapat gaji bulanan dari Tuhan. Tapi dia nggak pernah mengerti, dia nggak peduli. Betapa macam-macam ada yang memberikan dia gaji, dia bunga. Berjuang tiap-tiap hari. Bukan pola. Karena dia menjadi kepala menjadi kaki. Karena mereka di masalah persoalan di dalam pekerjaan. Dia nggak pernah apa. Dia nggak pernah mengerti. Dan dia nggak punya. Kalau dia sudah saya menangis. Karena orang yang cerita seperti ini, yang saya seperti ini. Karena ini bukan cuma saya loh, bukan cuma saya. Bahkan sebenarnya, apa ini kecilnya? Itu di hadapan Tuhan. Saya tidak pernah kok. Saya melihat besar yang sangat berat. Saya merasa tidak ada pertolongan Tuhan. Saya merasa tidak ada konten yang terjadi di hidup. Ini tahu, dia sudah siapkan obat. Kemudian, kemudian, supaya apa? Bunuh diri. Itu sudah ditentukan. Dia tahu. Kemarin, lagi mau mengirimkan di grup kita, grup besar, video seorang guru yang bunuh diri di flyover Cimahi. Jadi kan apa itu? Saya nggak tahu apa itu nonton nggak itu. Yang bunuh diri Gimana itu Pak Marin? Boleh Pak kasih sedikit penjelasan Pak? eh, kelihatannya dia kan orang Kristen itu, dari keluarganya Kristen. Kelihatannya ada sesuatu di dalam hati dia, makanya dia mengambil jalan pintas itu. Ya, sepertinya begitu Pak. Pakai dengan sendiri apa ya? Terima kasih Pak Masih Pak Marin. Waktu saya lihat itu saya biasa ini di Bandung, di Jakarta begitu. Sebelum saya klik videonya, terus saya klik, ya terus saya sering lewat. Mulai itu, nah ini di Bandung. Lalu saya cari informasi lagi tentang latar belakang orang ini. Betul tadi kata Pak Marin, orang Kristen. Anak kita. Pak, Pak, mohon maaf Pak.
Pak Tony, Ya, boleh. suara Bapak putus-putus dan pecah, Pak. Nggak jelas, Pak. Oke, oke. Singkat di sendiri dulu ya. Sayang kita nggak bisa mendengar dengan baik, kurang bisa apa, Oke, Pak? Mohon maaf, Pak. oke. Makasih ya. Saya ganti sinyal dulu Bapak Ibu ya. Sebentar, sebentar. Baik. Oke. Sudah aman dan amit Pak Rejon? Jelas. Oke. Oke. Baik, makasih diingatkan. Ya, apalagi ini kan kita rekam sayang ya kalau nanti pecah-pecah. Baik. Sekali lagi. Peristiwa bunuh diri yang terjadi di flyover Cimahi Bandung. Ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Marino. Itu kita kaget. Apalagi setelah baca, setelah saya baca di media online. Orang Kristen, anak kita. Bapak Ibu, itu contoh konkret. Waktu seseorang bertobat pada Tuhan, maka tidak ada roh Allah di dalam dirinya untuk mengendalikan, menanam, untuk mengendalikan, untuk mengingatkan jangan kau ambil paksa nyawamu sendiri. Jadi, salah satu bentuk konkret dialahkan Roh Kudus di dalam diri seseorang. Berpotensi orang itu membunuh dirinya sendiri, menghabisi nyawanya sendiri. Ini menunjukkan peran Roh Kudus itu begitu semua. Sangat penting. Kan beberapa untuk pendeta hamba Tuhan. Tapi jawabnya Bapak Ibu, perbuatan pada Kristus itu menunjukkan siapa. Ya, sehingga apa? Tidak ada roh air di dalam dirinya yang apa? Memberikan kekuatan harapan ini. Kristen juga sesuatu teologi, sampai tokoh teologi. Saya baca sebuah buku yang sangat tebal, kurang lebih itu sangat tebal. Saya lihat ada juga istri terang. Terus saya bilang, apa baca buku ini? Penasaran. Apa sih istimewa di buku ini? Lu sangat coba ini. Benar sedap. Buku itu menjelaskan fakta-fakta konkret. Orang-orang yang melayani Tuhan, hamba Tuhan besar. Itu bukan tidak hanya 2-3 orang Bapak Ibu. Bukan orang. Kan Bapak Ibu bisa setting Ibu ke ada beberapa. Informasi di paling dasar juga sih. Itu menunjukkan ratusan lebih orang lulusan sekolah tinggi, mulai dari STH, SPD, LTH, LPD, sampai dokter profesor teologi baik. Di samping ada yang mereka yang bunuh. Kayak apa ini semua? Saya selalu melihat belajar itu. Betul kan? Belum terjadi. Belum ya. Kepikiran korban belum juga. Yang ketiga, keberadaan Roh Kudus tidak ada. Kata Bapak Ibu, melihat semua kompleksitas persoalan keumuman yang dihadapi manusia dan jemaat dan kita sendiri. Oh, di jemaat kita itu pertumbuhan Kristus, alamilah yang kelahiran baru
Ya, juga ajak dia bagaimana hidup itu. Karena itu mereka punya kekuatan. Kayak kita istirahat soal itu keluarga kira orang kita tidak bisa berbuat apa, kita tidak punya kuasa dari masalah